begitu banyak korban ludes gembel belum ditemukan pasca kejadian. Kisah berawal ketika terjadi letusan gunung berapi yang tidak disebutkan tahun berapa. Letusan dengan wedus gembel tersebut melanda salah satu kampung bernama Kampung Mulia, sebuah kampung di lereng Gunung Merapi. Seluruh warga Kampung Mulia menjadi korban erupsi gunung tersebut. Sebagian kecil warga dapat dievakuasi, namun dikabarkan sebagian besarnya lagi hilang entah kemana, ucap si mbak-mbak reporter. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, ada dua pasang kekasih yang tengah berkemah untuk memadu kasih di sebuah hutan. Malam itu, saat mereka tengah asyik dengan pasangannya masing-masing, tiba-tiba saja mereka menyadari bahwa ada beberapa orang yang lagi ngintip, namun dengan gelagat aneh. Karena mereka nggak nyaman, ditegurlah, "Pak, nggak bisa ya kalau nggak gangguin orang lagi enak-enak." Namun orang-orang itu hanya diam dari kejauhan dan mulai mendekati mereka. Ternyata orang-orang itu adalah maksudnya zombie. Entah sejak kapan di Indonesia ada zombie, namun yang jelas ratusan zombie itu langsung menyerang mereka, ingin menyedot darah keperawanan dan keperjakaannya. Setelah si lakinya dicipok zombie, si cewek bukannya masuk mobil, justru malah lari dan akhirnya mereka berempat disedot zombie lokal hingga modar. Di suatu hari, seperti di film-film horor lainnya, ada 5 orang dewasa yang tengah holiday hendak ke suatu tempat. 5 orang itu adalah Budi, Joni, Juli, serta Riko dan Via yang merupakan sepasang kekasih. Siang itu, dengan menaiki sebuah mobil, mereka hendak berkemah di lereng Gunung Merapi. Sudah sangat ketebak sekali bukan apa yang akan mereka temui nanti. Singkat cerita, mereka telah sampai dan selesai mendirikan tenda. Mereka pun sibuk dengan urusannya masing-masing. Juli sama Budi ini kelihatannya saling naksir satu sama lain. Mereka sering curi-curi pandang. Sedangkan Joni sibuk main HP streaming situs YouTube biru. Riko yang ngerasa gabut izin ke mereka mau jalan-jalan sebentar cari angin katanya. Padahal di situ angin semua ya kan. Setelah agak jauh dari mereka, Riko seperti diikuti oleh seorang gadis hutan yang justru terlihat khawatir. Entah dia siapa. Sesaat kemudian, Riko ngelihat bocil misterius yang tengah main layang-layang. Abis itu keluarlah bapaknya si bocil yang ternyata zombie. Setelah ngelihat Riko, muncullah kawanan zombie lainnya dan segera memburu Riko untuk disantap. Riko lari ketar-ketir sambil terus teriak minta lontong, maksudnya minta tolong. Dan dia akhirnya sembunyi. Di perkemahan, mereka dengar suara Riko teriak minta lontong. Ya sudah, dicarilah si Riko. Namun justru mereka malah berkebalikan arah dengan larinya si Riko. Juli kemudian menyobek lengan bajunya yang kemudian diikatkan ke pohon sebagai penanda. Riko terus dikejar oleh para zombie hingga dia tertangkap sama zombie emak-emak berdaster. Namun untungnya Riko berhasil kabur dengan merelakan sebelah sepatunya di tangan si zombie emak. Tak lama kemudian, Juli dan yang lainnya nemuin sepatunya Riko. Pikiran mereka makin kacau, takut terjadi apa-apa sama si Riko. Dan mereka pun melanjutkan pencarian. Kini giliran Juli dan kawan-kawan yang ngelihat bocil layang-layang itu. Saat ditanya Via, betapa kagetnya dia ngelihat muka si bocil yang menyeramkan. Bocil itu pun langsung cabut. Juli dan yang lain langsung lari mengikutinya. Namun justru di tengah hutan, bocil itu tiba-tiba hilang. Dan hari sial mereka telah tiba. Kumpulan zombie itu ngeliat Juli dan kawan-kawan. Awalnya Juli nanya baik-baik nih apakah mereka ngeliat si Riko. Tapi justru bukan jawaban yang mereka dapat, namun malah gelagat aneh dari para zombie. Ya sudah, karena ketakutan mereka pun lari dan terjadilah kejar-kejaran. Meskipun banyak drama, si Via pakai acara jatuh dan si gendut gak bisa naik karena lemak berlebih, namun untungnya mereka berhasil lolos dari para zombie. Meskipun si gendut sempat kegigit kakinya. Saat Juli dan yang lain sudah jauh dari tempat kemah, justru Riko berhasil kabur dan balik ke sana. Ya jelas gak ada orang lah. Kini giliran Riko yang nyariin mereka sampai larut malam. Riko ngeliat sobekan baju Juli yang diikat ke pohon itu. Riko semakin yakin kalau mereka ada di sekitar situ dan melanjutkan pencarian. Sedangkan Juli dan yang lain malah masuk ke Kampung Mulia. Ya jelas saja, di sana adalah base campnya para zombie dan segera mengejar mereka.
Mereka berempat pun ngumpet di kandang ayam. Ada satu zombie bapak-bapak bawa sajam yang curiga sama kandang ayam tersebut. Diarahkanlah sajamnya ke dalam lubang kandang itu yang hampir saja mengenai Via. Namun tenang saja guys, mereka selamat kok. Kalau mati langsung kelar nih film. Mereka pun keluar dan sejenak kayak dengar suara orang lagi numbuk sesuatu. Ternyata zombie nenek-nenek. Johnny langsung ngedorong si zombie ini sampai perutnya nancep di batang kayu. Lagian jadi zombie kok ya lemes amat nek. Teriakan si zombie ini justru memanggil tetangga zombie lainnya dan ya, lagi-lagi mereka kejar-kejaran ala-ala film India. Mereka berempat pun sembunyi di rumah warga dan mengganjel pintu dengan lemari. Ternyata si Rico juga sampai di desa itu. Dia langsung ngumpet di balik karung goni ketika ngelihat para zombie. Rico kemudian menyusuri desa itu dan ngelihat seekor zombie yang tengah beraktivitas. Habis itu dia malah keluar rumah dan terkepung para zombie. Alhasil Rico ketangkep sama mereka dan diseret sama zombie sinden, entah mau dibawa kemana. Via yang kebelet ngewes minta ditemenin Julie ke kamar mandi. Pas dia ngewes, Via ngerasa diintip. Dia nuduh si Johnny yang ngintip, padahal Johnny tadi lagi sama Budi yang tengah memandangi foto Julie. Karena denger-denger si Budi ini naksir Julie sejak SD. Pas Via sama Johnny lagi adu bacot, Budi nemu beberapa sajam dan mengambilnya untuk bertahan hidup. Dia ambil belati, sedangkan Julie ambil panah sama parang. Kata Julie, dia dulu juara 1 panahan pas masih sekolah. Kalau si Johnny disuruh bawa penggaruk kotoran sapi. Nah kalau si Via, tahu sendiri kan kalau dia cewek menyek-menyek, mana mau dia bawa begituan. Alhasil dia nggak bawa apa-apa alias lillahi ta'ala. Mereka pun kemudian ngelihat zombie Mahmud alias mamah muda yang bawa anak bayi di rumah itu. Johnny yang jijik langsung hawa-hawa. Justru zombie Mahmud tahu dan langsung kuar-kuar manggil yang lain. Kejar-kejaran lagi lah mereka. Justru Julie dan kawan-kawan menjajal sajam-sajam yang mereka bawa. Julie dengan lihainya memanah kepala satu persatu zombie hingga tumbang. Namun sayangnya mereka berempat terpencar karena lari menyelamatkan diri masing-masing. Johnny yang ngumpet di kandang sapi didatangi oleh seekor zombie, mohon maaf, zombie buta. Dia bawa pedang sama kentongan. Johnny janji kalau dia selamat dia bakal perbaiki diri lagi. Gak mau nonton video Evita lagi di YouTube biru. Dan ya, meskipun hampir kena pedang si zombie, namun akhirnya dia selamat karena Julie nyamperin dia ke sana. Nah loh, janji adalah hutang. Mereka berdua pun pergi untuk nyariin Budi sama Via. Dan gak lupa nyariin Rico juga. Mereka ngelihat beberapa zombie yang lagi aktivitas masukin rumput ke gerobak. Julie inisiatif ngajakin Johnny buat masuk ke gerobaknya. Siapa tahu mereka bakal dibawa ke tempat Rico diculik kan. Zombinya sedikit curiga. Kenapa jadi berat banget ya? Baru juga beberapa langkah, HP si Johnny ada nada dering. Entah dia dapet telepon dari siapa. Karena panik, Johnny pun keluar, namun dia berlagak seperti zombie juga biar dikira zombie. Julie yang heran ikut-ikutan berlagak kayak zombie dan perlahan mereka pun kabur. Kalau gitu kenapa nggak dari tadi aja ya kan berlagak jadi zombie? Entahlah. Julie kesel sama Johnny, kenapa nggak di silent? Hampir aja ketangkep sama para zombie. Johnny akhirnya minta maaf. Dia kemudian curhat ke Julie kalau sebenarnya tadinya dia nggak mau ikut ke gunung karena itu ketakutan terbesarnya. Tapi karena ibunya di rumah lagi sakit dan dulu dia sering dinyanyiin lagu Edelweiss sama ibunya, Johnny pun mau ikut ke gunung buat ambil bunga Edelweiss itu. Karena bunga itu hanya ada di gunung. Johnny pesan ke Julie kalau misal nanti dia nggak selamat, tolong kasih bunga Edelweiss itu ke ibunya. Kalau gua nggak selamat, gua sampein bunga ini ke nyokap. Beralih ke Via, dia ternyata lari sendiri dan ketemu sama zombie tukang jamu gendong. Zombie itu pun hendak menyerang Via, namun tiba-tiba Julie memanah zombie itu tepat di dadanya. Gerombolan zombie lainnya datang lagi. Mereka kabur dan kembali sembunyi di rumah warga. Johnny kemudian kebelet pipis. Pas dia pegangin Johnny-nya, tiba-tiba ada zombie binal yang ngintip dari dalam bak mandi. Dengan belalai yang masih kesana kemari, Johnny lari dan lagi-lagi zombie yang lain datang lagi. Julie minta Johnny buat bawa Via kabur biar dia yang lawan para zombie. Dengan hati-hati dan rasa kasihan, Julie menghalau para zombie. Dia pun terkepung dan langsung naik ke atap rumah karena kebetulan udah disiapin tangga sama kru filmnya. Lumayan kan? Tiba-tiba atapnya jebol. Tapi justru di dalam rumah Julie bisa selamat.
Beralih ke Budi, ternyata dia dari tadi juga nyariin Julie dan yang lain. Tapi tiba-tiba dia diseruduk zombie brutal dan terjadilah duel maut. Pas Budi hampir dicipok buat disedot darahnya, dia ditolongin oleh si bocil yang tadi ada di scene awal. Bocil itu ngajak Budi buat ikutin dia. Ternyata dia adalah Sri Susanti Budi Utami binti Jailani. Kita sebut saja Mawar. Mawar akhirnya cerita semuanya ke Budi kalau dulunya Kampung Mulyo itu adalah kampung yang sangat asri dan ramah penduduknya. Namun semuanya berubah ketika Gunung Merapi meletus mengeluarkan wedus gembel. Seluruh warga Kampung Mulya tidak ada yang selamat kecuali si Mawar. Entah selama ini dia makan apa di situ dan kenapa dia nggak diserang sama para zombie. Ternyata saudara-saudara, si Riko masih hidup. Dia diikat di sebuah kasur dengan tanpa mengenakan sehelai pakaian. Maksudnya sehelai baju. Nggak bahaya tak? Dan benar sekali, Riko ini dijadikan sebagai suami oleh si zombie sinden tadi dan hendak diselebeu di kasur itu. Riko yang sudah sadar sangat amat ketakutan hendak diwik-wik sama zombie. Tapi baru juga digerayangi, udah keluar. Maksudnya zombinya itu yang keluar darah dari mulutnya. Apa emang begitu cara zombie berkembang biak? Entahlah guys. Dan si zombie balik lagi ke dalam. Riko yang ngelihat ada pisau di sampingnya langsung inisiatif buat ambil dan segera melepaskan tali ikatannya. Saat si zombie balik, "Loh, kamana atuh suami aing?" Lalu Riko segera menghabisi si zombie. Johnny dan Via yang habis lelarian akhirnya masuk ke rumah warga. Ternyata itu rumah si zombie sinden tadi. Ya sudah, Via akhirnya seneng banget bisa ketemu sama ayang Riko. Tapi tunggu dulu, kayak ada yang aneh. Johnny menyadari bahwa Riko udah terinfeksi virus zombie. Namun Via nggak menyadarinya. Dia tanya ke Riko apa yang sebenarnya terjadi. Riko nggak tahu. Yang jelas tadi dia digigit sama zombie. Habis itu diikat di kasur, hendak diwik-wik. Udah gitu aja. Ya sudah, daripada banyak cincong, mending kabur aja sekarang, selamatin diri. Pas di tengah jalan, si Riko ini hewek-hewek. Lalu saudara-saudara, Johnny yang sadar akan infeksi zombie di tubuh Riko segera menjauh. Dan Riko langsung menyedot leher Via untuk diambil darah kotornya. Lalu mereka berdua dikeroyok juga sama zombie lain. Julie yang nemuin Johnny di situ langsung ngajak dia kabur. Mereka berdua nemuin sebuah truk milik warga. Saat Julie ngecek kondisi mesin, Johnny disuruh menghalau para zombie. Namun sayang, Johnny kewalahan dan akhirnya dia disedot lemaknya oleh para zombie. Julie yang menyadarinya langsung ngerasa bersalah. Dia nangis kejer hendak nolongi Johnny. Tapi tiba-tiba Budi dan si bocil datang dan bawa Julie masuk truk. Lalu mereka pun kabur dari sana. Dia siapa? Tapi tidak semudah itu Ferguso. Tiba-tiba mereka dicegat sama zombie gendut yang ternyata dia bapaknya si Mawar. Zombie gendut itu langsung menyerang Budi dan melemparnya keluar. Lalu terjadilah baku hantam dan baku cekik di antara mereka berdua. Saat Budi hampir KO, Mawar dengan berani memukul bapaknya pakai batu. Bapaknya emosi dan mencekik si Mawar. Namun saudara-saudara, dengan mantap Julie menusuk zombie bapaknya Mawar hingga modar. Dan itulah perlawanan terakhir mereka. Kita selamat. Dengan berat hati, Julie dan Budi pulang tanpa 3 temannya. Hanya Bunga Edelweiss yang menjadi saksi bisu untuk orang tua Johnny nanti. Kita pulang.